Saya pengen membahas topik seputar framework saya nih. Framework untuk mencapai 1,5 miliar dengan Tribelio. Oke, so kemarin saya barusan posting di YouTube saya ya, yang saya menulis ini saya di depan komputer saya gitu ya, yang hunting bisnis ikan yang bisa saya bantu naikin omsetnya gitu kan. Dan di situ saya ceritain tentang frameworknya seperti apa, dan apparently banyak banget yang teman-teman yang habis itu nanya kepada saya kan, kalau bisnisnya ini, kalau bisnisnya itu gimana dan sebagainya gitu. So dari situ saya merasa perlu menjelaskan kepada Anda flow-nya seperti apa sih, mindset saya seperti apa sih untuk Anda bisa mendapatkan 1,5 miliar dengan Tribelio. Satu orang sudah berhasil mendapatkan 1,5 miliar lebih bahkan sebenarnya sih dengan Tribelio yang kemarin NFC ya, Mas Fadli di NFC Tribe Nusantara FX Community ya, ngajarin tentang trading forex gitu. Jadi dia udah mendapatkan 1,5 lebih sih sebenarnya sih gitu. Oke. So buat teman-teman yang baru hadir dan belum pernah tahu sama sekali gitu ya, saya pengen kasih background dulu aja bahwa ada keyword-keyword di live ini yang mungkin Anda belum mengerti gitu ya. Jadi yang disebut dengan Tribelio, biar nggak nanya lagi gitu, yang disebut dengan Tribelio adalah social media apps ya untuk bikin komunitas gitu aja, sesederhana itu ya. Jadi Tribelio itu kayak Facebook group tapi banyak fitur-fitur tambahannya. Saya lagi menyiapkan video khusus untuk menjelaskan itu sebenarnya. Ada animasinya biar Anda lebih mudah untuk mengerti apa sih sebenarnya Tribelio gitu ya. Itu saya lagi siapin gitu. Nah, kemudian buat teman-teman yang kemarin lihat bahwa yang belum lihat nih ceritanya ya, yang belum lihat, kita punya yang namanya Silver Circle Award. Jadi kita memberikan ini bagi teman-teman yang menggunakan Tribelio dan berhasil mencapai 1,5 miliar. Ya, dari penggunaan Tribelio itu saya akan mengirimkan kayak begini nih ke tempat Anda nih. Oke, so this is the award. Ini sudah satu orang sudah dapat ini kemarin gitu. Alright, so super excited. Nah, sekarang step-stepnya seperti apa? Saya bawa ke sini aja kali ya enaknya. Oke, yang pertama, kalau Anda belum lihat, please lihat ya nanti habis ini. Please lihat lagi YouTube saya seperti apa. Jadi gini, yang pertama saya memilih bisnis-bisnis atau kerangkanya gitu ya. Bisnisnya itu mudah untuk orang tuh join. Jadi orang tuh mudah membeli produk Anda. Itu yang harus ada ya. Jadi teman-teman, apakah bisnis saya bisa 1,5 miliar gitu ya? Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang pertama adalah orang tuh mudah. Ini kita kemarin soalnya ngomongin ikan. Jadi nanti saya akan cerita tentang kerangkanya, bagaimana mendapatkan 1,5 miliar. Please jangan nanya satu-satu kalau bisnis saya ini gimana, pikirin sendiri. Karena kalau satu-satu saya nggak bisa jawabnya ini. Ini kalau misalkan ada 100 orang lebih kayak begini. Terus masing-masing saya jualan kabel, saya jualan mur, saya jualan semen, saya jual besi. Capek saya, nggak bisa aja gitu kan. Alright, so perhatikan baik-baik kerangkanya. Apa yang bisa Anda lakukan sesuai kerangka ini di bisnis Anda. Gitu. Use your brain at least gitu. Oke? So, yang pertama, orang tuh mudah membeli produk Anda. Nah, kemarin ketika ngomongin ikan, itu ada beberapa yang challenging. Contoh, ketika mau jualan ikan koi. Nah, itu orangnya harus punya kolam. Maka saya akan memprioritaskan itu sebagai nomor 2, bukan nomor 1. Karena kalau harus punya kolam, tidak semua orang punya kolam. Tidak semua orang punya budget untuk bikin kolam ikan. Kecil-kecilan tetap aja ada duitnya gitu kan. Lebih murah bikin atau beli akuarium. Itu lebih murah. Kaca, udah taruh meja, selesai gitu. Daripada harus bikin kolam segitunya ya. Habis itu isi air lagi, habis itu batunya, semennya, semuanya. Jadi lebih challenging. Bukan nggak bisa, by the way. Ini bukan nggak bisa. Ini bisa, tapi lebih challenging. Jadi kenapa saya memprioritaskan nomor 2 ya. Bukan nomor 20, by the way. So, itu nomor 2. Jadi, balik lagi. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis Anda itu mudah bagi orang itu untuk join gitu ya, untuk memulainya. Nah, berikutnya sebenarnya, berapa banyak orang yang bisa membeli produk Anda ini? Berapa banyak? Gede nggak marketnya? Kalau saya jualan kayak, let's say kayak Bonels gitu, marketnya emak-emak. Anda tahu sendiri emak-emak di Indonesia jumlahnya gede banget. Ya, yang pertama saya jualan suplemen fitness. Suplemen fitness sih, yang fitness di Indonesia juga banyak banget gitu. Like dari ujung Indonesia Timur sampai ujung paling kanan juga ada tempat fitness gitu kan. Ya karena itu kesehatan gitu. Jadi apalagi hari ini gitu. Jadi banyak banget. Nah, apakah orang yang bisa berpotensi untuk membeli produk Anda itu cukup besar dan bisa dijangkau online? Ini kunci. Kalau nggak bisa dijangkau online ya ngapain gitu kan? Misalnya kemarin ada gini, saya jualan beton gitu ya untuk construction gitu. Terus Anda bisa menjangkau nggak mereka itu pakai digital? Wah, selama ini sih dari mulut ke mulut gitu kan, dari mulut ke mulut mereka sudah, atau kadang-kadang kontraktornya udah ke kita gitu.
mereka nyari nggak lewat Google, mereka nyari nggak lewat Instagram. Kalau mereka tidak mencari barang Anda melalui online, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa dipaksain. Orang biasa kontraktor langsung telepon gitu kan, pesen beton dan sebagainya gitu. Terus habis itu tahu-tahu disuruh Google dulu gitu. Ya mending telepon yang lain gitu kan. Nggak bisa kalau seperti itu. Ya jadi it's quite challenging. Jadi mudah dan besar. Itu yang pertama. Market, kita ngomongnya market. Nah, oke, kedua sekarang. Kedua ini kemarin ketika saya ngomong ikan, saya mikirnya begini loh, orang belum punya apa-apa, maksudnya belum punya tentang ikan, belum punya akuarium, belum punya semuanya kayak gitu, terus mau memulai hobi ikan, ya. Maka saya membayangkan dia pasti akan bertanya-tanya tentang perawatan, perlengkapan. Beli akuarium itu berapa besar sih? Harganya berapa sih? Perawatannya berapa sih? Filternya kayak gimana? Kapasnya atau saringannya kayak gimana sih? Makanannya, obatnya, ikannya, koralnya, itu kayak gimana gitu. Mereka pasti punya pertanyaan kayak begitu. Sehingga kalau misalkan harus beli ke banyak tempat, itu jadi ribet buat mereka. Maka saya kemarin mencari, karena saya tahu ada orang-orang yang memang menjual ikan plus perlengkapannya. Karena saya tahu duluan gitu kan. Jadi makanya kemarin saya memprioritaskan. Sekali lagi ini priority ya. Bukan nggak bisa by the way. Ini prioritas adalah orang-orang yang sudah punya lengkap. Yaitu punya ikannya, punya aksesorisnya. Mindset berpikir saya adalah untuk mendapatkan 1,5 miliar, Anda harus menjual banyak macam produk. Nggak bisa Anda cuma jualan, oke saya cuma jualan pensil satu, gimana ya caranya biar ini bisa jadi 1,5 miliar? Susah. Kemarin tuh ada yang nanya ke saya cuma jualan Rosoles ke teman saya di SMA. Bisa nggak nyampe segitu gitu? Hargamu berapa? Harganya berapa ya? Kemarin saya lupa. Pokoknya dia intinya harus mencari 250.000 customer, kalau nggak salah. Which is impossible. Ya kan? Teman sekolah itu cuma berapa gitu, paling 100. Yang beli aja kemarin nggak sampai 100 gitu ya. Teman sekolah mungkin 100, 200 gitu kan. It's impossible untuk mencari 250 customer untuk membeli barang dia sehingga dia bisa memiliki yang namanya 1,5 miliar gitu. Which is impossible. Ya, jadi dari produk, makanya produknya harus banyak. Nggak bisa cuma satu. Ya, jadi perhatikan baik-baik sekarang. Kalau Anda melihat bahwa saya jualan di Bonels aja deh, di Bonels aja. Saat ini kita memiliki 14 SKU. Ya, Anda mungkin cuma lihat bahwa itu cuma essential oil gitu. Tapi kita memiliki 14 SKU. Dan sekali orang beli di Bonels, itu rata-rata nih ya, itu 500 sampai 700 ribu. Which is untuk mencari segitu, 1,5 miliar itu nggak susah-susah banget gitu kan. Karena 500 ribu gitu. Kalau 1,5 miliar mungkin cuma butuh berapa tuh? Ada hitung sendiri, my math is so bad gitu ya. Anyway, intinya begitu. Jadi saya punya 14 produk. Bayangin kalau Anda cuma jualan satu barang doang begitu, terus gimana caranya Anda bisa nyampe 1,5 miliar? Kecuali barang Anda mahal. Bukan mahal sih, harganya cukup lumayan. Misalnya nih, saya jualan list building mastery, punya saya, kelas saya. List building mastery, harganya 1,5 juta. Untuk 1,5 miliar, saya cuma butuh 1.000. Ya, hari ini udah lewat gitu, karena bukan 1.000-nya, karena kita punya ada upsell-nya dan sebagainya gitu kan, ada beli macam-macam gitu kan. Jadi sudah lewat gitu 1,5 miliar. Makanya kalau misalkan Anda bertanya, apakah bisnis saya bisa nyampe 1,5 miliar? Ya bisa sih, tapi gimana caranya Anda nyampe segitunya dengan barang yang sedikit? Jadi harus ada yang namanya product development roadmap. Jadi produk itu hari ini produk Anda cuma 2 misalkan. Untuk jadi 4 atau 5, kapan? Dan plannya apa? Dan kenapa milih produk itu? Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Kalau hari ini saya punya satu produk, ice cream rasa coklat, terus saya mau keluarin lagi itu apa? Gitu. 3.000 konsumen ya untuk Bonels ya. Oke, thank you so much. Ada Fungbui, ada Vivi. Right, 3.000 konsumen nggak terlalu susah. 3.000 konsumen. Tapi kalau 250.000 konsumen, wah itu challenging setengah mati itu. Ya kan, karena mungkin barangnya kemarin tuh kalau nggak salah cuma 2.000-an gitu, kalau nggak salah. Ya kan, Rasoles atau something di sekolahan murah katanya. Kenapa orang beli? Murah. Oke, 2.000-an gitu kan. So, it's quite challenging. Jadi, bisnisnya harus diubah. Nggak bisa. Simply nggak bisa aja. Karena kalau misalkan Anda ngejar pakai iklan, bisa dan diiklanin, kita dapat 250.000. Well, ya budget iklannya aja udah makan marginnya gitu kan, nggak profitable jadinya. Ini jadi challenging gitu kan. Oke, jadi produk roadmap sekarang. Makanya saya paling gampang di sini kemarin di YouTube saya nggak mau panjang lebar. Ini kan kita punya kesempatan ngomong cukup lumayan ya.
sejaman gitu ya. Kemarin YouTube kan cuma 10 menit, 15 menit gitu. Nah, jadi balik lagi teman-teman, perhatikan barang Anda. Apakah ada produk-produk komplement yang harus ditambahkan ke situ? Atau kalau orang membeli barang Anda, apakah dia harus masih nambah barang lain di luar dari toko Anda? Ya, saya masih ngomongin tentang omset. Kalau profit mah udah sendiri-sendiri, oke? Ya, jadi bayangin orang itu kalau mau beli produk Anda, dia mesti beli something else nggak di luar sana gitu. Kalau mau beli TV di tempat Anda, dia butuh beli rak nggak? Dan Anda punya nggak raknya? Atau dia harus beli rak di tempat lain? Nah, ini yang harus diperhatikan nih teman-teman nih. Kalau Anda sekalian punya raknya, kan lumayan ya, beli TV 5 juta, 3 juta, raknya 200 ribu sampai 500 ribu, nambah loh, lumayan loh. Masa beli TV nggak beli rak? Pasti beli rak dong. Apalagi kalau rumah baru, pengantin baru gitu ya, mau masuk gitu kan, pasti beli rak. Masa disuruh tokonya toko sebelah gitu kan, sayang. Anda ngebuang potensi 200 ribu, 500 ribu tadi. Itu maksud saya. Jadi, apa yang harus disusun jadi satu? Kalau Anda belum punya, Anda bikinin roadmap-nya. All in one, yes. Jadi apa gitu kan? Misalnya Anda bukan punya Anda, rak itu bukan punya Anda. Tapi Anda tahu bahwa setiap kali orang beli TV, dia selalu beli rak. Oke, kalau saya nggak punya rak, saya konsinyasi aja. Cari orang punya rak, taruh di tempat Anda, supaya orang belinya di sini, nggak di tempat lain. Right? So, gitu caranya. Nah, jadi, produknya harus lengkap, dan Anda harus ngitung, sekali orang beli, itu berapa. Makanya kemarin beberapa orang yang DM ke saya tanya, berapa average order value? Saya nanya kan, yang jualan ikan cupang, itu sekali beli berapa? 100 ribu sampai 500 ribu gitu kan. Oh oke, di kepala saya cupang murah, 50 ribu gitu kan. Soalnya kalau 50 ribu saya nggak mau. Saya kalau 50 ribu itu kemurahan. Kalau bisa itu di angka 300 ribu itu baru lumayan. 100 ribu kelamaan. Bayangin 100 ribu. Mencapai 1,5 miliar mau berapa lama gitu kan. Butuh berapa tuh berarti? 15 ribu customer ya? Segituan ya, kalau nggak salah. Ya, jadi, it's challenging. Ya. Oke, so produk lengkap. Ketiga, Anda harus biasa main online. Nah, kemarin ketika saya mau bantuin, itu saya minta, Anda harus biasa main online. Karena ternyata ini kenyataan di pasar, di lapangan adalah, it's easy for me, karena saya biasa online. Saya mau live kayak gini tinggal, oke, sejam lagi 7.30 kita live gitu kan. Are you ready guys? Dan semuanya bilang, ready gitu kan. Coba sekarang Anda saya balik. Oke, selesai ini Anda sejam lagi ada live gitu kan. Bisa nggak Anda? Setengah mati kan, kayak ngomong apa ya, dan sebagainya gitu. Saya bahkan bikin kerangka begitu, cuma 10 menit gitu kan. Kayak bikin kerangka mau ngomong apa, urutan-urutan itu, paling cuma 10 menit. Less than 10 minutes. Udah, bikin kerangka, oke saya mau ngomong ini. Kalau ngomong segini 10 menit. Kalau ngomong gini, sejam. Buat saya udah, gitu aja udah. Kayak Apple buat iPhone support, yes, dilengkapin kayak gitu. Average customer belanja 700 ribu sampai 1,5 juta. Nah ini kan enak tuh, tinggal cari sekitar 1.200, 1.300 customer, udah nyampe 1,5 miliar gitu kan. Nah, barang makin tinggi, harga nggak makin susah. Enggak lah, nggak ada urusan itu. Harga itu cuma persepsi, bukan susah atau enggak. Ya, harga itu cuma persepsi. Oke, balik lagi, online. Anda harus biasa main online. Saya nggak mau yang nggak biasa main online. Ini karena saya mau bantuin supaya cepet. Kalau saya harus ngajarin mindset lagi, saya mending bilang, oke, tonton YouTube saya, tonton atau lihat semua postingan saya di Instagram, sampai mindsetmu siap, baru ngomong sama saya. Kalau enggak, percuma. Karena nanti saya mau injek gas nih ceritanya nih, supaya cepet nyampe 1,5 miliar, tapi dianya kayak, saya nggak biasa ngomong, saya gagap, kayak maksudnya nggak biasa gitu. Kalau suruh ngomong, terbata-bata dan sebagainya. Ya latihan dulu aja gitu. Saya nggak mau yang kayak begitu, karena saya ngurusin mindset lagi nanti. Ya, itu yang paling penting. Nah, ada beberapa hal kayak begini. Saya nyuruh misalkan, oke, posting yang rutin ya. Anda lihat sendiri, saya posting sehari bisa berapa kali tuh. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang bisa 5 kali saya posting sehari. Ada orang-orang yang posting rutin, itu cuma sebulan pertama habis disuruh. Tapi habis setelah sebulan, banyak alasannya. Sibuk lah, ngurusin kerjaan lah, nggak sempet posting lah. It's excuse man, posting istilah kayak posting. Anda lihat postingan saya, apakah semuanya by design? Ada yang didesain. Ada yang bener-bener komen di YouTube saya aja, saya jepret, saya upload gitu doang. By design. Enggak, itu nggak ada desain-desainan gitu kan. Oke, so please make sure Anda biasa online, satu, dan biasa jualan online. Karena kalau Anda nggak biasa jualan online, nanti habis itu saya bilang kayak, oke, kita mulai jualan ya di Instagram ya. Terus nanti nanyanya, orang kalau order bayarnya lewat apa ya? Saya nerimanya gimana? Mati dah kalau kayak begitu. Ya,
saya nggak mau ngurusin itunya gitu. Itunya Anda tonton di YouTube banyak yang ngajarin, oke? Lihat di YouTube saya juga mindset semuanya itu banyak yang ngajarin gitu. Jadi kalau sampai saya harus, oke, lakuin ini, Anda harus ngebut. Nah, hari ini saya lagi ngebantuin satu sekolah musik gitar satu. Nanti kalau dia sudah siap, ininya semua, tribe-nya semua sudah siap, baru saya kasih lihat ya apa gitu ya. Sama satu lagi adalah baking school, baking course, ngajarin baking and cooking. Itu karena dia sudah biasa banget bikin konten udah nggak ada masalah sama sekali, ngomong nggak ada masalah sama sekali, jualan konten itu udah nggak masalah sama sekali buat dia gitu. Jadi saya ngeliat, wah ini berpotensi, ini harusnya bisa dinaikin, ini bisa digenjot lagi gitu. Oke, jadi paham ya maksudnya ya. Oke, buat teman-teman yang baru join, please perhatikan kerangka yang saya omongin. Jadi kalau Anda punya bisnis macam-macam, perhatikan kerangka saya dan aplikasikan itu ke tempat Anda. Bukan saya yang mikirin buat Anda, alright? So let's do smarter discussion gitu. Oke, karena kalau saya harus ngerjain satu-satu punya Anda, that's agency. Saya bukan agency. Oke. Kok setiap mentor digital marketing apa pakai metode dan juga strategi yang sama? Misalnya Dewa Eka dan Kodeni. Yes, jawabannya. Yes. Dewa Eka adalah alumni kelas saya batch 2 di 2015. Ya, dia action taker gila banget. Ya, ngebut banget, jago banget gitu kan. Jadi kurang lebih caranya, kerangkanya sama. Oke. Kok kalau misalnya rajin posting tapi follower gak nambah, kan ramein feed aja tuh, gak apa-apa. Rajin postingnya baru berapa lama? Nanti kita bahas tentang itu ya. Dan abis bikin tribe langsung jualan boleh? Apa ada minimal waktu berapa bulan setelah sharing baru jualan? Bentar, kita ngomong habis itu. Oke, saya mau topiknya lebih rapi dulu gitu kan. Lebih rapi dulu. Nah, kita masuk ke apa yang diposting itu bentar lagi. Tapi intinya adalah saya mau orang-orang yang biasa online. Kalau Anda nggak biasa online, biasa online tuh gini. Apakah Anda jadi consumer konten atau Anda jadi produser konten? Itu intinya di situ. Consumer konten Anda buka Instagram, habis itu ya posting makanan, habis itu scroll, liatin cewek cakep gitu ya, habis itu scroll lagi, udah, that's it. That's consuming content. Saya mau kalau misalkan ada bisnis adalah Anda producing content creator. Jadi bayangin aja sekarang. Anda perhatikan ya, ini kunci yang tidak banyak, hampir tidak pernah ada orang ngomong dimanapun online ya. Kalau nggak soul-nya ngerti digital itu beda gitu. Perhatikan baik-baik. Ada dua tipe orang, satu yang produce content creator, ada satu lagi yang consuming content, which is beberapa dari Anda banyakkan adalah consuming content. Perhatikan di mana uang mengalir sekarang. Uang mengalir dari sini ke sini atau dari sini ke sini, coba. Right? Gampang ya. Anda jalan pakai mobil gitu ya. Kemudian Anda lihat ada billboard. Oke, that's content. Bentuknya billboard. Duit mengalir dari mana? Apakah dari pemilik brand ke Anda? Atau sebaliknya dari Anda ke pemilik brand? Ada billboard rumah murah, right? Duit mengalir dari mana? Anda beli rumah kan? Bukan yang punya rumah bayar Anda. Dari consumer ke producer, yes. Ya, dari consumer ke producer, dari consumer ke content creator. Maka kalau Anda mau bisnis online, mau bisnis apapun online, Anda harus shift mindset Anda dari consumer ke producer. Kira-kira konten ini kalau saya posting gimana ya? Audiens saya gimana ya? Mesti mikirin terus. Karena kalau Anda consumer, Anda yang akan setor duit terus. Jadi harus dibalik sekarang. Anda harus pindah ke produser atau content creator. Nah, ini ngomongin tentang konten. Nah, ini tidak biasa. Maka saya bilang, orang yang biasa create konten dulu, baru prioritas saya mau ajarin gitu. Tapi kalau di luar, consumer, wah ini capek ini narik ke sini. Ya, saya bilangnya, lu pindah dulu deh ke sini, baru ntar ngomong sama gua deh, gitu. Oke, jadi itu pentingnya online ya. Jadi biasa ke sini dulu. Oke, yang berikutnya adalah nomor 4 adalah The Messenger. The Messenger adalah kayak saya di Tribelium, kayak ada Mark Zuckerberg di Facebook, ada Steve Jobs di Apple, sekarang Tim Cook, ada face-nya, ada face of the company-nya yang jualan. Karena barang kalau di-upload nggak bisa jualan sendiri. Anda nggak mungkin beli begini, sampai saya nyebutin, oh chicken mindset lo, semua pada bilang, dan beli di mana gitu. Yang jualan siapa? Apakah chickennya di-upload begitu laku? Diskon 20%, chicken rubber gitu. Nggak laku, men. Ini laku gara-gara saya create story chicken mindset gitu kan, slap gitu kan. Gitu. Baru ini laku. So, kalau Anda pelajarin sekarang frameworknya, berarti apa? Berarti yang bisa bikin laku ketika orangnya jagoan storytelling.
namanya story selling. Ya, pakai story supaya menjual. Karena produk tidak bisa create story sendiri. Paham ya di sini ya? That's why saya butuh yang ada messengernya. Apakah yang nggak ada messengernya bisa? Jawabannya bisa. Cuman butuh waktu lebih lama. Apakah ini kalau dipasang begitu bisa laku? Bisa. Tapi butuh waktu lebih lama. Anda butuh orangnya yang kayak saya begini, ya butuh kayak Anda begitu, di bisnis Anda masing-masing, untuk cerita, ini loh saya punya catering, ini loh saya bisa ngajarin forex, ini loh saya bisa ngajarin main gitar gitu, supaya cewek-cewek deketin kamu. Itu butuh orangnya, bukan gitar dipajang, terus tahu-tahu orang mikir sendiri bahwa, oh kalau saya bisa main gitar, cewek-cewek suka nih. Nggak muncul kata-kata itu di kepala. Itu harus diomongin oleh orangnya. Oke, sehingga ini kriteria yang saya susun di sini kemarin adalah saya butuh orang atau company yang punya messenger, yang Andanya siap. Kalau Anda nggak siap bikin konten, nggak siap ngomong, buat saya latihan dulu. Latihan dulu. Karena kemarin ada yang, dan saya punya breeding, saya punya farming, ikan, dan sebagainya. Bisa bikin konten nggak? Bisa ngomong nggak? Saya nggak bisa ngomong sih, makanya dipasang ikan mulu gitu kan. Ya, kalau gitu ya ntar aja gitu. You are less priority. Karena yang bisa ngomong akan diutamakan. Karena lebih cepat gitu aja. Masih praktekin sih di public speaking kok biar bisa ngomong depan kamera. Mantap. Oke. Buat yang takut-takut untuk ngomong, itu di highlight IG saya. Itu ada CD hipnosis public speaking kalau nggak salah. Udah klik aja di sana. Ya. Pokoknya prioritas saya ke situ. Jadi Anda tahu sekarang ya. Kenapa saya memilihnya yang begini. Karena enak banget untuk nanti jualan produknya mereka. Ya, jadi buat teman-teman ini saya lagi ngebahas konten yang kemarin. Mana ini saya kasih lihat nih ya. Saya lagi, nah ini ngebahas konten yang kemarin soalnya. Ini, jadi saya lagi, ini tadi ya, mudah, kemudian lengkap, kemudian biasa online, kemudian messengernya ada. Gitu. Nah, habis itu kita akan masuk ke sini nih, ya. Kita harus masuk ke sini. Alright, kita lanjutin dulu. Sebentar, saya lihat dulu. Course baking dan cooking, kalau nggak salah, dia udah ada follower banyak dan udah sering jualan course di IG. Yes. Ya, biar cepat lagi dia naikin omsetnya tuh. Main save ya. Iya saya save. Aku mau dibantu sama tim LPM mencapai 1,5 miliar. Yes. Medsos apa yang paling cepat untuk latihan public speaking? Semuanya bisa, karena semuanya sekarang bisa video, gak ada masalah. Harus video? Jawaban saya adalah tergantung sebenarnya, tapi video itu kadang-kadang penting banget untuk bisa ngomong kayak begini. Karena Anda bisa kenal, Anda bisa ngerasain energi saya gitu, kayak wah dengerin ini jadi semangat nih. Saya terima kayak gitu banyak banget. Jadi itu penting banget. Energi itu transfer. Kemudian apakah bisa kalau kita pakai gratis Rebelio buat cari modal, tertarik join LPM? Bisa jawabannya. Messenger berarti bisa cerita yang membentuk opini. Ya emang. Justru itu. Kerangka tim dan sebagainya kita akan bahas hari Selasa. Ya, buat teman-teman hari Selasa 3 hari lagi ya. Sekarang apa? Sabtu ya. Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa saya akan ada expert talk. Saya akan mengundang Mas Fadli dari NFC untuk sharing gimana sih dia bisa mencapai 1,5 miliar. Jadi make sure hari Selasa ada datang. Kita gali sekarang dari yang langsung yang sudah dapetin 1,5 miliar. Supaya nggak saya doang yang cerita itu. Powerful mana jualan pakai overstack atau dipisah-pisah? Harusnya sih pakai overstack ya. Oke. Messenger nggak harus orangnya bisa diwakilkan oleh sosok emoji lain seperti Joska. Yes, bisa. Tapi akan powerful kalau orangnya langsung yang muncul. Gitu. Jadi kayak selebritinya yang muncul itu akan lebih powerful. Ya, kayak Joska bisa pakai Minjo ya dia ya. Pakai strategi Minjo. Hashtag, how important is creating brand awareness? Ya, oke sih buat datengin traffic. Oke sih, penting sih, gak ada masalah. Oke, sekarang kita ngomongin alurnya, flow-nya. Ya, jadi paham ya buat teman-teman mungkin yang baru datang, saya ulangin lagi recap untuk mendapatkan 1,5 miliar pakai Rebelio. Yang pertama adalah bisnis Anda orang harus mudah beli. Kalau harus bangun kolam dulu, ini ngomongin ikan ya. Kalau harus kolamnya dibangun dulu, itu agak challenging. Bukan nggak bisa, tapi agak butuh waktu gitu aja. Ya, jadi saya kemarin memilih yang lebih mudah gitu. Orang mudah untuk beli. Yang kedua, barang Anda harus lengkap. Anda harus punya produk yang lengkap. Jadi kalau jualan tuh banyak yang dijual. Sehingga rata-rata orang beli di tempat Anda itu tidak saja cuma kayak 50.000, 100.000. Kalau bisa 500.000, 700.000, sejuta setengah. Nah, kalau bisa kayak begitu ya. Itu akan lebih prioritas buat saya. Ketiga adalah Anda biasa online. Artinya adalah biasa bikin konten, maksudnya gitu. Dan jualan online. Kalau nggak pernah jualan sama sekali, please jualan dulu ya. Baru ngomong minta dibantu dan sebagainya gitu. Anda jualan dulu. Dan harus laku ya. Kalau Anda belum laku, ini penting banget. Kalau Anda jualan dan belum laku, Anda nonton video saya atau ikut LBM.
gitu aja. Karena saya nggak mungkin ngebimbing yang belum laku. Karena artinya produk Anda belum fit. Or, Andanya nggak bisa jualan. Ya, kalau itu konten saya udah banyak. Itu konten saya udah banyak banget. Jadi please tonton dulu konten saya gratis banyak di YouTube, cara jualan atau ikut LBM kalau misalkan mau lebih rapi lagi gitu. Kemudian ini pembahasan lebih dalam dari yang di YouTube. Ya, sekarang kita punya waktu. Ya, Dr. Friend. Oke. So, kemudian yang terakhir adalah Anda bisa ngomong sebagai messenger supaya cepet gitu. Bisa nggak pakai messenger? Bisa, tapi itu lama gitu aja. Ini kan supaya cepet nyampe 1,5 miliar. Oke? Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang frameworknya sekarang. Frameworknya ini saya kasih sekilas aja buat teman-teman biar tahu lagi ya. Frameworknya yang bawa sekarang. Kita ngomongin yang bawa ini di sini nih. Yang bawa kita ngomongin social media. Yang ini social media. Yang ini adalah tribe yang gratisan. Saya nyebutnya adalah baby tribe ya, baby tribe. Kenapa baby tribe sih? Ya kayak bayi baru merangkak lah ya, baru belajar jalan. Ini baby tribe. Dan yang ketiga adalah tribe berbayar gitu. Nah, sekarang ini macam-macam nih caranya nih. Ini boleh pakai cara kayak begini, boleh bypass dari sini ke sini. Nah, ini juga bisa nih. Saya di list building mastery itu juga bypass kayak begini. Jadi dari sebelah sini saya langsung bypass ke sini. Itu juga bisa. Itu tidak ada masalah. Ya, kalau Anda lihat video saya di YouTube, saya sempat cerita tentang ada strategi 1, ada strategi 2. Nah, yang saya mau bahas di hari ini, itu adalah strategi paling simple sekarang. Strategi paling simple apa? Dari sini ke sini saja. Ini harusnya Anda sudah bisa make money. Ya, startnya dulu. Ini saja gitu. Yang ini nggak usah dulu. Ini dulu deh. Ini dulu biar Anda bisa make money dan ngerasain jualan gitu. Oke, yang pertama kita ngomong social media. Yang ini free baby tribe. Saya balikin dulu biar saya nggak harus pegangin handphone saya begini. Oke, saya cek dulu. Sekarang, sosial media. Sosial media, goalnya adalah gini. Kenapa orang harus beli produk Anda? Kenapa orang harus beli produk Anda? Itu di sosial media. Ya, jadi misalnya Anda jualan apa tadi? Ikan gitu. Kenapa sih orang harus beli ikan? Itu ada di sosial media. Jadi, why people have to buy? Itu di sosial media. Nah, sekarang perhatikan sosial media Anda. Apakah sosial media Anda menjawab pertanyaan itu? Why people have to buy? Bandingin sekarang. Oke, sekarang saya posting tentang ini tadi. Saya posting di Instagram saya tentang 1,5 miliar, gitu kan? 1,5 miliar, dapat plakat kayak begini gitu. Paham nggak Anda sekarang? Kalau saya posting kayak begitu, itu menimbulkan why di dalam orang yang nonton untuk bisa ikut Tribelio. Paham? Jadi why-nya itu muncul. Jadi tugas sosial media adalah creating the why. Kenapa Joska pakai konten melahirkan biaya 80 juta? Untuk menimbulkan why dia harus memiliki perencanaan keuangan. Ini kita ngomong strategi ya. Saya nggak mau ngomong kasus. Kemarin teman-teman ada bilang kasusnya ini. I don't care about the kasus, guys. Ya, saya cuma mau bahas tentang strategi marketing. Oke? Ya, jadi kenapa orang harus beli? Itu Anda yakinkan. Yakinkan tuh macam-macam. Ada alasannya, ada mimpinya, ada testimonialnya, ada handling objection-nya. Intinya adalah why they have to buy. Itu doang. Oke? Paham ya sampai sini ya? Ya, jadi jangan habis itu kemarin tuh ada yang ke saya tuh, ada yang ke saya terus postingannya tuh ngalor ngidul gitu istilahnya, berantakan kayak begitu. Terus dia bilang, "Dan katanya kan harus menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, nggak ditutup-tutupi." Ya, tapi itu kagak penting banget gitu. Saya lagi keringetan di gym gitu. So what gitu, apa hubungannya gitu kan, kayak nggak nyambung sama sekali gitu sama yang dijual gitu. Ya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Apalagi kalau Anda masih di awal. Orang belum kenal Anda, why-nya masih kuat. Jangan dirinya yang terlalu saya tinggalnya kayak gini, saya hidupnya kayak gini, saya makannya ini. Kagak penting kecuali Anda selebriti. Kalau Anda sudah mencapai 100.000 followers gitu, orang sudah kenal Anda, baru Anda boleh posting. Anda baru boleh posting kayak kemarin ada Cinta Laura cerita tentang klosetnya yang minimalis gitu. Ya orang jadi pengen tahu kan karena udah kenal orangnya duluan. Tapi Anda siapa? Bukan Cinta Laura gitu kan. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Sebentar. Perhatikan baik-baik apa yang mau Anda posting. Apa yang mau Anda posting ya. Goalnya adalah menimbulkan why. Sehingga akhirnya dia pengen beli produk Anda. Paham ya? Sosial media, bisa IG, bisa YouTube. Oke. Nah, sekarang ketika orang sudah pengen gitu, udah tahu why-nya. Berikutnya adalah diajak masuk ke tribe yang gratisan dulu. Jadi nggak harus yang berbayar. Kalau Anda sudah ngerti strateginya semua, mau langsung berbayar, nggak ada masalah.
Ya, maka dari itu saya menciptakan tribe gratisan buat Anda coba-coba flow-nya biar ngerti duluan. Ini kayak Mas Fadli tadi udah message saya, dan saya butuh tribe lagi 3 tribe nih buat bisnis saya yang lain-lain nih. Yang Mas Fadli dari NFC gitu kan. Ya kalau orang udah ngerti enak ya, kayak Dan aku butuh tribe lagi, aku butuh tribe lagi. Udah tinggal ngomong doang gitu, karena di kepalanya kerangka ini itu sudah langsung boom gitu. Ya, udah tahu kalau saya punya bisnis ini saya gini, saya punya bisnis ini saya gini gitu. Dia udah tahu gitu. Maka dari live ini saya bilang ke teman-teman, jangan nanya produk Anda ini bisa nggak. Jawabannya adalah pikirin sendiri. Saya udah ngasih kerangkanya. Man, I'm not going to do your business gitu. Saya bukan agency by the way. Saya berharap Anda bisa mengerti dari kerangka ini. Kalau Anda nggak ngerti kerangkanya, Anda tanya kerangkanya. Habis itu Anda kerjain PR Anda. Kayak Mas Fadli tadi juga udah tahu kerangkanya kan, dia message saya cuman, dan aku butuh 3 lagi tribe, that's it gitu. Karena dia udah tahu kerangkanya. My goal adalah Anda tahu kerangkanya. Supaya apa? Supaya kayak Mas Fadli punya bisnis forex, trading forex, udah nyampe 1,5 miliar, dia udah tahu kerangkanya, dia bikin berikutnya, dia udah nyiapin 2 bisnis lagi. Gitu. Nah, my goal adalah seperti itu. Karena kalau semua yang ngerjain saya, Anda nggak punya kerangkanya, maka Anda nanti begitu lepas ke lapangan, nggak bisa ngelakuin itu. So, my goal adalah Anda ngerti, supaya Anda bisa ngelakuin itu. Paham ya di sini ya? Ya, jadi pahami kerangkanya. Nah, sekarang, tujuan dari free tribe atau baby tribe adalah how to do it. Kalau social media, why? Yang free tribe tadi, how. Gitu. How to do it. Yang versi simple. Yang versi basic. Jadi kalau misalkan kita mau jualan ikan, oke. Di social media, Anda meng-create yang namanya why Anda harus beli ikan. Why Anda harus pelihara ikan. Itu di social media. Paham ya? Nah, berikutnya adalah di baby tribe, pemikirannya adalah how to start pelihara ikan. Ya, how to start pelihara ikan. Nah, ini benar Kode ini maunya gercep. Jadi pertanyaan yang ke Kode ini mesti tepat sasaran. Kalau masih nanya-nanya yang basic-basic, mending nonton video gue di YouTube minimal 30 video. Benar banget. Yes, tos dulu. Benar banget. Ya, benar banget. Karena saya udah siapin semua. Jadi kalau nanya, please tonton dulu gitu. Oke. Jadi, social media saya ulangi sekali lagi. Social media adalah why orang harus beli produk Anda. Kalau Anda sendiri tidak menemukan kenapa orang harus beli produk Anda, PR Anda belum selesai. Ya, PR Anda belum selesai. Nah, ini ada dapur Lindawati, ini lagi kita bantu ini. Alright, so clear ya, why-nya gitu. Nah, kemudian di yang gratisan, di tribe yang gratisan, itu adalah how to do it. Contoh berarti kayak ikan tadi. Saya mau deh beli ikan, pelihara ikan. Kayaknya menarik nih, di sosial medianya ikannya bisa kayak begini-begini, warnanya bagus banget, ikan cupangnya bisa keluar begitu. Menarik banget. But how to do it? How to start? Gitu pertanyaannya. Maka pertanyaan berikutnya itu Anda jawab di free tribe. Join di sini, saya akan berikan 5 step untuk memulai pelihara ikan. So, that's the step, guys. Ya, ini 5 step untuk memelihara ikan. Yang pertama, Anda harus tentukan ruangan Anda. Yang kedua, Anda harus beli akuarium dengan size 19 liter, 25 liter, dan yang macam-macam gitu ya, maksudnya liter-literannya gitu. Habis itu ada misalkan ada filternya, ada koralnya, ada hiasannya. Ikannya kalau literan segini, ikannya nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ikannya akan perang sendiri. Nah, whatever lah kayak gitu. You got the idea, right? Live Code ini harusnya masuk kelas advance. Sebenarnya iya gitu. Sebenarnya iya. Cuma saya rangkum aja ini biar sejam ini Anda bisa dapat idenya gitu. Oke, paham ya di sini ya? Jadi social media is why. Free tribe adalah how to do it tapi harus basic. Jangan ngasih how to do it tapi advance. Karena kalau dia tidak selesai di sini, Anda nggak bisa jualan yang lebih advance lagi. Oke? Contoh, ketika di NFC masuk, Anda akan tahu trading basic banget. Kayak dikasih signal cuma 1 gitu kan. Paling nggak tahu. Paling nggak bisa, ngeklik di sini toh. Order itu gini toh. Tahu gitu kan. Tapi belum dapat hasil yang kayak maksimal banget gitu. Nah, itulah tujuannya baru kelas berbayar. Kalau memang ada. Dan itu nggak harus ada. Kayak misalkan Anda mau jualan barang fisik nih. Anda mau jualan tadi ikan gitu doang. Nggak perlu juga kalau misalkan sampai ada kelas berbayar. Nggak perlu juga gitu. Anda cukup ngajak mereka join, diajarin caranya. Ketika mereka ngelakuin, kan beli barangnya di Anda. Nah, gitu. Ya, jadi Daniel, why orang harus pelihara ikan di sosial media? Yes. Baby tribe, how to start pelihara ikan. How to do it setelah itu harus lebih advance. Yes, jadi perhatikan baik-baik ya, teman-teman ya. Ketika Anda berjualan ikan, Anda akan tahu banyak hal tentang ikan.
Anda akan bilang kayak gini aja mah gampang banget, masa harus diajari step by step? Hey, jangan salah, lu udah ngerjain jualan ikan bertahun-tahun. Kalau nggak ngerti ikan sama sekali, itu juga nggak tahu akuarium itu ukurannya ada berapa. Terus kalau ukuran segini tuh filternya cukupnya berapa? Nggak ngerti, gitu. Ya, nggak ngerti, gitu. Kalau kita ngerasa kurang expert untuk mengedukasi, gimana ngatasinya? Partneran sama yang expert. Simple, partneran sama yang expert. Udah, B2B frameworknya sama. Kurang lebih sama. Framework ya, kurang lebih sama. Oke, paham di sini? Jadi, untuk ikan tadi udah diajarin kayak perlengkapannya apa saja. Jangan lupa di situ harus ada beli di mana. Makanya di dalam Tribelio nanti di dalam free tribe-nya itu ada tempat shop namanya. Jadi kalau misalkan Anda ngajarin beli ikan dan sebagainya, tapi di dalam Tribelio itu sendiri itu sudah Anda bisa pasang kayak peralatannya itu di situ semua. Jadi orang tuh nggak harus keluar lagi ke marketplace. Karena kalau orang keluar lagi ke marketplace, satu big problem. Dia akan compare lagi, bandingin semuanya lagi. Ya. Kalau untuk suplemen fat loss, how to start-nya ada practical idea. Iyalah, pastilah. Itu kerjaan saya dari 2008, 12 tahun yang lalu. How to start-nya? Oke, kalau mau diet, start-nya gimana? Benerin dulu dietnya. Makan pagi kayak apa, makan siang kayak apa, makan malam kayak apa. Oke, mulai olahraga. Olahraga apa yang bisa dilakukan? Apakah olahraga di rumah? Kalau olahraga di rumah, seperti apa olahraganya? Itu semuanya. Baru nanti begitu dia sudah ngerasain, oke, saya bisa nih ngerasain nih, saya bisa ngelakuin ini, nggak susah-susah banget kok. Oke, mau lebih cepat nggak turun berat badannya? Mau kan? Kalau mau, ini suplemennya. Sesimpel itu. Very simple. Oke, buat yang baru join, saya nggak mau Anda bertanya kalau bisnis saya ini, bisnis saya itu. Oke, saya nggak mau. Itu tugas Anda untuk ngerjain itu. That's your business. Sekali lagi, ini karena banyak yang masuk. Viewer saya soalnya naik cukup signifikan. Ya, jadi udah 300 plus gitu. Nah, kalau misalkan iklan melanggar ketentuan Facebook, ini kemarin saya juga barusan posting di Instagram saya, Anda promosiin komunitas Anda bikin komunitasnya di dalam Tribelio, sehingga ketika orang masuk ke situ, Anda mau hard sell di situ nggak apa-apa. Mau bikin ini loh before after gitu juga nggak ada masalah. Facebook soalnya nggak boleh. Ya, Facebook nggak boleh. Anda jualan ikan tadi di Facebook, bye-bye. Grup Anda akan di-ban. Suplemen aku Denny jagoannya udah belasan tahun. Yes. Yes. Apakah e-book store? Gak ada masalah. Kemarin saya barusan, beberapa hari yang lalu ya, saya barusan live sama Pak TDW gitu. Kita bercandaan, kita bikin gimana sih caranya ngundang orang dari sosial media masuk ke komunitas kita nih. Kita bercandaan kemarin. Saya bilang, kan nggak menarik banget ya kalau kita bilang kita mau jualan nih, contohnya adalah produk untuk menumbuh rambut gitulah. Kita ngomongnya kayak begitu. Oke, so tidak menarik kalau Anda bilang gini, oke, join ke komunitas saya untuk tahu 5 fakta kenapa rambut Anda rontok. Gak menarik itu buat saya gitu kan. Itu tidak menjadikan why yang kuat untuk saya follow you, even. Gitu. Karena saya nggak butuh tahu, saya butuhnya ini tumbuh. Bukan tahu. Kalau tahu, lihat kaca saya udah tahu gitu. Faktanya saya botak gitu kan. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah solusinya gitu. Maka kemarin Pak TDW bilang begini malah. Nih lihat nih buktinya rambut saya nih. Ini dari botak licin sampai kayak begini nih 5 jam. Mau nggak? Wah, langsung yang komen di bawahnya itu, Pak dokternya siapa? Dokternya siapa? Jelas kan? Strategi ngomongnya itu jelas gitu loh. Mimpinya apa yang dibuat untuk kesana, itu how-nya dibawa masuk ke tribe. How-nya. Kan udah jelas tuh why-nya. Lu mau kan rambutmu tumbuh 5 jam aja kayak begini? Clear tuh why-nya itu. Nah, abis itu tinggal how-nya kan. Begitu how suruh masuk. Gitu. Begitu mereka nanya how, suruh masuk. Jawabannya itu. Oke, stuck buat konten. Nanya audiensnya, challenge-nya apa? Ya. Gini. Kontennya harus menjawab why tadi. Kenapa orang itu kan? Edo Mandla, lo itu lead magnet punya saya. Punyamu nggak sampai segitunya kan, susah kan cari kan kemarin kan. Pak TDW simple banget kemarin tuh, cuman tunjukin rambutnya. Lu mau kayak begini, ini 5 jam. Kalau mau caranya tinggal masuk. Simple itu. Karena dia the messenger, dia udah punya backstory-nya. Makanya powerful banget. Oke, paham sampai sini? Jadi, social media why, kemudian yang free tribe adalah how. Tapi how-nya nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh jauh-jauh. How-nya haruslah memberikan hasil dalam waktu singkat. There is the, baby tribe. Jadi harus menyelesaikan sebuah problem tapi singkat.
Maka kemarin ada yang bikin e-book gitu ya, 40 halaman. Untuk yang free, 40 halaman. Saya bilang nggak boleh kayak begini, ganti 5 halaman. 5 pages only. Oke, so kalau why-nya lead magnet untuk suplemen fat loss. Lu mau turunin 10 kilo cepet nggak? Ini caranya. Selesai. Ya. Kok kalau bicara menyampaikan materi kecepatan? Karena kamu nggak pernah nonton YouTube saya. Jadi nggak biasa dengan materinya. So please nonton YouTube saya. Oke? Supaya kata-katanya udah biasa banget. Quick win-nya di free tribe. Yes, bener banget. Quick win-nya di free tribe. Yes. Kalau minuman seperti Thai tea mah nggak perlu. Kalau minuman seperti Thai tea, terus mau dibikin kayak tribe-nya, bikin aja diskon. Karena nggak ada yang perlu diajarin di Thai tea. Kasih aja diskon. Kalau kamu dapetin ini, diskon 20% untuk dapetin Thai tea gitu. Orang install aplikasi. Gitu. Sesimpel itu kan. Itu yang dilakukan oleh OVO, Dana, Gojek, dan sebagainya. Ya kan? Bikin e-book yang optimal 5 halaman. Iya, karena orang tidak mau baca panjang-panjang. Orang tuh harus ngerasa bahwa 5 halaman, maksimum 7, habis itu ngerasa bahwa, wow, ini konten gue gak pernah denger nih. Kayak Anda hari ini lah, ini sejam aja, ini 45 menit, Anda dapat banyak banget. Oke? Anda dapat banyak banget. Kayak begitu. Anda udah kayak, oh iya ya, berarti sosial media saya harus ngelakuin kayak gini. Itu udah cukup buat lead magnet. Kayak tadi kan saya bilang kan, sosial media harus memberikan why. Kalau saya jabarin dikit lagi, why itu ada punya 5 faktor misalkan. Why itu harus menjawab mimpi. Oke, harus menjawab mimpi. Harus punya backstory, harus punya testimonial, harus punya case study, harus punya bukti nyata. That's it, gitu. Dan Anda langsung kayak mikir di sosial media, iya ya, testimonial saya mana ya? Buktinya mana ya? Research-nya mana ya? Anda udah dapat tuh. Begitu Anda ubah sosial media Anda, dan orang mulai nanya, gimana caranya? Lead magnet saya works kan? Hanya ngajarin 1 halaman begitu aja, orang udah ngerasa bahwa, wow, oke, it works gitu. Kamu punya kelas apa, Den? Itu, stepnya kayak gitu. Ya, ini Mayin, tontonlah video YouTubeku Denny biar terbiasa. Awalnya aku juga pusing dengan kata YouTubeku yang berat. Tonton 1 bulan, jadi sekarang udah paham. Lumayan, yes. Oke, social media why also make a lot of fans. How to make a lot of fans, you must be expert on it. Ya, rutin, postingnya rutin. Oke, paham ya? Jadi, hanya ngomongin bahwa sosial media itu meng-create why, kemudian di breakdown saja, dan orang bisa praktekin, dan dia dapat hasil. Hasilnya harus clear ya. Hasilnya apa? Orang mulai nanya, oke, aku sekarang mau rambutku panjang, gimana caranya? Begitu dia nanya, berarti konten Anda works. Gitu aja. Result, by result, by result. Kalau produk Anda kehamilan gimana? Ya kalau dia hamil gitu ya. Produk kehamilan, mesti mikir dulu. Karena kita tidak ada yang lagi mau hamil di sini. Oke. Ya, jadi paham ya? Frameworknya kayak begitu ya. Nggak perlu panjang-panjang, ngajarin lengkap banget. Terus habis itu, nggak usah. Yang lengkap banget Anda jual. Orang mau kok beli. Kemarin Anda pernah lihat nggak ya? Saya kasih lihat ya. Ini siapin kalkulator saya rada nggak bener di kepala. Saya mau kasih lihat Anda nih. Ini cara simple nih ya. Nih, saya kasih lihat lagi. Biar Anda... Oke, so ini ada di Udemy. Saya lagi masuk di Udemy. Ada Complete Guitar System, Beginner to Advanced. Oke, harga $150. Ambil kalkulator, please. $150. Dan studentnya ada 168.000. 170.000 lah, hitung biar gampang gitu. 170 kali ini berapa sih harga ininya? Itu income, men. Gokil nggak? Right? Sesimpel itu, gitu. Income-nya begini, gitu. Nah, saya nggak tahu hitungnya. Kalau nggak salah 25 juta US dollar ya. Kalau nggak salah 25 juta US dollar itu artinya adalah 300 miliar. 300 kok 2,1 sih? Enggak dong. 149 kali 170 ribu. 25,5 juta, bener. 25,5 juta US dollar. Oke lah, Udemy banyak diskon. Ambil 10%-nya doang deh. Diskon 90%. Masih 2,5 juta dolar. 2,5 juta dolar itu berapa? 30 sekian miliar. 36 miliar kalau nggak salah kemarin saya hitung ya. 36 miliar. Gitu maksudnya. Ya, jadi paham ya teman-teman ya. Why? Kemudian how to yang simple. Kemudian kalau Anda punya materi yang advance, baru dibuat yang kelas berbayar. Kalau perlu. Tapi kalau misalkan ikan tadi, Anda nggak perlu sampai step 3. Step 2 aja juga udah cukup. Anda ngajarin orang pelihara ikan, kemudian Anda jualan peralatan ikannya. Sudah cukup.
nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ada, dan saya bisa ngajarin orang untuk breeding supaya orang punya bisnis dari ikan. Oh, itu bagus banget. Itu step ketiga. Jangan ditaruh step kedua. Ya, baru mulai belajar bikin pelihara ikan, terus tahu-tahu diajarin breeding, bikin bisnis ikan, itu kebanyakan. Ya, itu kebanyakan. Paham ya sekarang ya? Why harus pelihara ikan? How to start pelihara ikan? How to bikin breeding ikan sehingga bisa memiliki bisnis ikan gitu. Jadi duit tambahan. Ya, so that's the step. Aku sudah sedikit melihat kerangka step-step ke Denny beneran. Alright. Why itu kenapa harus menghindari pain dan mendapatkan pleasure? Yes. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin dari pleasure atau pain, maka Anda harus paham customer Anda itu punya pain apa, punya pleasure apa. Itu harus paham. Nggak bisa nebak-nebak. Karena kalau Anda nebak-nebak dan tidak tepat, maka ketika Anda luncurin, ya nggak ngefek gitu aja. Kok susah ya jualannya ya? Ya karena Anda nggak tahu itu pain pleasure-nya dari customer Anda itu apa. Contoh kelas B2B, apakah sama? Kan kita nggak direct jual ke consumer pengajarnya. Saya masih belum paham bisnisnya seperti apa ya B2B-nya ya. Cara membatasi ilmu kursusnya gimana? I don't understand the question. Membatasi ilmu gimana sih? Produk banyak tetap di satu komunitas, yes. Kalau buat jasa kecantikan eyelashes, gimana? Pikirin sendiri deh, kerangkanya kayak gitu. Coba intinya adalah ulang-ulang video ini, ulang-ulang lagi. Ya, why orang harus pakai eyelashes itu di sosial media? Oh keren lah, cantik lah kalau pakai baju ini jadi kelihatan ini. Kalau pesta dari sini lah angle-nya foto kayak begini, dibokeh kayak begini. That's the social media part. Orang nggak butuh itu di free tribe. Ya, itu di sosial media. Oke, ini kayaknya baru banyak yang join lagi. Kalau jual bisnis, kalau jual bakmi dan sebagainya, saya nggak akan jawab. Oke, itu tugas Anda untuk membreakdown kerangka yang saya ajarin tadi. Ya, social media is the why. Ya, kemudian free tribe adalah how to yang simple dan cepat dapatnya, cepat menangnya, dan yang mahal Anda jual di sini. Kalau perlu, nggak harus, gitu ya. Kok kalau kelas diet untuk ibu after melahirkan dan diet untuk orang masuk militer, apa nggak bisa disatuin jadi satu tribe? Jawabannya nggak bisa, karena mimpinya beda. Ibu-ibu nggak mau jadi orang militer, nggak bisa. No, itu sama sekali nggak bisa. Saya pernah waktu jualan suplemen, saya jualan suplemen ke tempat fitness. Ya clear ya, susu protein buat bikin otot gitu. Ada sebuah perusahaan kompetitor namanya Protivar, kalau Anda pernah tahu. Protivar, saya nggak tahu hari ini masih ada atau nggak susu Protivar gitu ya. Itu susu buat orang sakit. Isinya sama, whey protein, dosis tinggi, which is okay sebenarnya. Susu gitu kan, mau buat orang sakit, mau buat apa, nggak penting gitu. Tetapi ketika Protivar tidak mengganti labelnya dan berjualan di gym, orang nggak mau beli. Saya nanya kemarin kan, kenapa lu nggak beli Protivar? Kenapa beli punya saya? Dia bilang apa? Protivar itu susu buat orang sakit, saya orang sehat gitu. Ngapain saya beli susu orang sakit? Persepsi. Barangnya sama, nggak ada bedanya. Whey protein seperti whey protein gitu. Ya, jadi persepsi gitu. Jadi nggak bisa nurunin berat badan buat militer sama ibu melahirkan. Mungkin cara yang Anda ajarkan sama, tapi persepsi dari market is different. Ya. Pain pleasure customer harus ditanya langsung. Yes. Kalau salon yang harus kita terjun langsung nggak bisa online kali. Salon mungkin bisa ya, kasih diskon begitu. Kasih diskon, habis itu jangan cuma jualan salonnya doang. Balik lagi ke kerangka yang atas, produk apa lagi yang bisa dijual? Hair tonic, shampoo, conditioner, apalagi mungkin kalau barbershop kemarin ada pomade misalkan, ada pembersih muka cowok, ada skincare, terserah gitu. Kasih studi case biar mereka ngerti, misalnya Bonels. Tadi kursus gitar. Kelainan buta warna, apakah bisa jualan di bidang fashion? Wah, saya nggak tahu ya. I have no idea. Cara tahu pain customer berarti harus survei dan tanya, bikin poll, tanya. Paling enak tuh tanya, paling akurat itu tanya. Tanya pun nggak selalu akurat sih, masih kayak 80-70% sih buat saya sih. Kalau nanya sih, 100% adalah mengamati behavior mereka. Mereka ngelakuin itu. Bayangin aja, kalau misalkan gini deh, this is iPad, bagus gak? Bagus. Lu punya duit gak? Punya. Kalau keluar baru, mau nggak beli? Mau. Oke, ini baru nih, saya kasih gitu. Ntar ya, nggak beli sekarang juga. Nggak beli sekarang juga. There's the problem. Kayak, this is iPhone, bagus kan? Bagus gitu. Punya duit kan? Punya. Mau kan sebenarnya iPhone gitu? Mau gitu kan? Ini beli sekarang, nggak mau. Ntar aja deh. Ntar gitu. Ya, jadi behavior harus dilihat. Apakah dia mau beli beneran atau enggak.
Cara agar kita komunikasi dengan orang lain jelas seperti kode ini belajar di mana? Saya otodidak by the way, saya ngeliatin ini. Tapi kalau misalkan Anda butuh, saya gampang, saya mudah menangkap dan belajar. Saya mudah. Kalau enggak, Anda belajar di tempat-tempat lain. Kayak kemarin ada live bareng saya, Coach Haryanto Kadani. Nah, Anda belajar dia untuk public speaking juga bisa. Itu belajar komunikasi, which is okay. Cerita susu Jim, jadi ingat kok buat marketing yang foto sama John Cena, saya masih ingat, mantap banget. Yes, saya waktu itu jadi nemenin ownernya suplemen saya, Ultimate Nutrition. Itu di tahun berapa itu ya? 2008 kalau nggak salah itu, di Hawaii. Jadi di Hawaii ada foto bersama dengan John Cena gitu kan. Foto, maksudnya ada foto orang beli suplemen terus bisa foto bareng John Cena. Jadi sesinya kayak begitu dan saya ngebantuin mereka untuk alurnya orang datang masuknya dan sebagainya gitu. Saya bantuin aja gitu. Saya melatih bahasa Inggris saya karena bahasa Inggris saya memang berantakan banget. Agen insurance gimana kumpul komunitas, gak ada masalah. Oke, kok apakah di sosial media hanya konten-konten saja atau boleh konten gabung selling? Boleh selling, gak ada masalah. Selling is okay. MLM kesehatan bisa dikumpulin. Ya, why not? Mengamati behavior customer untuk tahu pain-nya. Yes. Apakah ada kelas Tribelio untuk MLM? Kelas untuk Tribelio hanya ada di List Building Mastery dan itu bisa untuk semua bisnis. Alright, so saya ketik di sini kelas belajar di, bentar ya, saya ketik dulu ya. Habis itu kita Q&A sedikit, habis itu kita off. List Building Mastery.id. Kalau Anda mau belajar di sini, kalau misalkan Anda nonton video ini dan ngerasa udah cukup, there is okay. Kok kalau di Malang terus jadi kurusan nge-gym tiap hari? Iya, saya nge-gym tiap hari. Jadi ya ini udah shape-nya udah lumayan soalnya. Vinda nge-gymnya tiap hari. Kalau punya apa ini saya nggak kelihatan. Kok bagaimana kalau kita yang punya tribe belum punya personal branding, jadi kita fokus materi saja Kak? Langsung dibangun personal branding itu nggak ada masalah. Kayak saya ngebantuin beberapa teman juga ini personal brandingnya belum terlalu kuat. Jadi nggak ada masalah. Jadi gini, kalau misalkan personal belum terlalu kuat, berarti why-nya nggak bisa pakai Anda, nggak bisa kayak istilah gini. Kalau personal branding kuat, personal branding itu bisa nge-bypass filter otak orang. Jadi nyuruh itu orang itu gerak gitu. Itu kalau sudah kuat. Tapi kalau belum kuat, Anda harus meyakinkan dengan mimpi yang jelas. Oke, dengan mimpi yang jelas. Jadi kayak saya lagi ngebantuin teman yang punya sekolah musik tadi, gitar juga. Karena ini juga gitar itu hasilnya bagus banget. Jadi saya ngelihat di sini siapa yang bisa main gitar dan bisa punya edukasi gitar gitu kan. So, kita lagi siapin semuanya. Personal brandingnya belum terlalu kuat di public. Di tempat dia sih udah bagus gitu ya. Di public belum terlalu kuat. Nah, karena itu harus clear nanti. Goalnya itu mau kayak apa. Buktinya orang berhasil itu kayak apa. Ya, jadi step-stepnya seperti itu. Quick win itu seperti apa? Jadi kalau misalkan tadi, misalnya apa tadi ya? Oh, ikan tadi ya, ikan. Maka quick win-nya adalah dia jadi tahu step by step detail bagaimana memulai pelihara ikan. How to start pelihara ikan as a hobby. Itu dia tahu. Ya, jadi itu yang disebut dengan quick win. Jadi dia ngebaca itu kayak mungkin 5 halaman, oh butuhnya ini. Oke, saya siap gitu. Kayak gitu. Itu quick win tuh. Link kursus gitar, wah linknya panjang, cari aja di Udemy ya. Peluangnya besar banget Goden untuk komunitas hewan pindah ke Tribelio. That's why saya start with fish gitu kan. Nanti setelah itu mau kemana-mana bisa gitu. Mau ke bird mau ke reptil, ke anjing, kucing, kelinci gitu kan. Bisa semuanya. Nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi saat ini teman-teman, saya lagi mencari memang orang-orang yang punya kriteria yang sama dengan tadi, yaitu kriteria ya ini. Saya lagi mencari orang-orang yang punya kriteria tadi, punya bisnis, kemudian orang itu mudah belinya, mass market. Jadi saya nggak mau yang susah-susah banget duluan. Itu soalnya butuh dipikirin panjang sih. Saya mau menerapkan kerangka ini langsung gitu, framework ini langsung biar cepet aja gitu. Mudah ya, orang beli itu mudah, kemudian barangnya lengkap, kemudian pemiliknya itu biasa online atau sudah biasa jualan online. Kalau belum laku saya nggak mau. Artinya Anda belum selesai PR Anda. Dan yang keempat biasa ngomong kayak begini. Jadi supaya lebih mudah aja grow-nya gitu. Nah, kalau Anda sudah memiliki keempat kerangka itu, keempat requirement itu, barulah saya akan membantu Anda di framework yang bawah. Sosial media itu harus why, kontennya kayak apa, cara postingnya kayak apa, kemudian di free tribe-nya kayak apa. Itu saya akan ngebantuin Anda di situ. Tapi Anda harus punya ngatas, karena saya tidak bisa memilih apakah produk Anda lengkap, apakah Anda biasa online, apakah Anda bisa ngomong, itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah ngajarin strateginya biar jalan gitu. Ya.
Bisa dropship pakai Trabelo bisa ya. Oke, so paham ya teman-teman di sini supaya Anda clear. Jadi goal saya adalah sesi 1 jam ini untuk menjelaskan pada Anda kerangka atau framework untuk mencapai 1,5 miliar itu seperti apa, kebutuhan bisnisnya dan orangnya seperti apa. Kemudian saya akan bantuin nanti di strategi secara digitalnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang apakah kita perlu website atau enggak, itu sebisa mungkin kalau saya sekarang sebisa mungkin yang tidak perlu pakai website duluan. Itu akan lebih enak. Ya, sebisa mungkin tidak perlu website gitu. Karena belajar dari kasus Joska kemarin, dia bisa heboh segitu gedenya sampai bahkan kalau Anda lihat kasus-kasus finansial yang lain yang lagi rame itu sebenarnya lebih gede gitu dari Joska gitu kan. Tapi saking Joska itu sosial medianya begitu gede, jadi meledaknya jadi kayak gede banget gitu. Yang lain nggak pakai sosial media yang seheboh dia. Ya, jadi saya juga memperhatikan strategi marketing dia. Dia memiliki yang namanya homeless media kemarin itu. Jadi tidak terlalu menekankan pada website company, tetapi pada social media company. Dan itu bisa mencetak miliaran. Gitu. Jadi saya pengen Anda, Instagram Anda, itu sudah jadi kayak semacam website Anda. Gitu. Jadi akan lebih mudah. Anda nggak perlu mikirin, aduh bikin website, nanti biaya berapa. No. Ini semua, kerangka ini, Anda bisa menjalankan dengan biaya 0 sebenarnya. Karena Tribe saya, Anda tinggal download pakai gratis. Nanti bayar, ya kalau Anda sudah mulai rame dan sebagainya. Which is oke lah. Anda udah rame, pakai server saya lebih banyak, ya bayar is oke lah. Tapi nanti, sosial media juga gratis. Yang penting Anda punya semua kriterianya tadi gitu. Jadi ini buat saya meminimalkan modal Anda untuk memulai bisnis secara digital. That is my dream. Sehingga hopefully yang dapat ini tadi bisa luar biasa banyak gitu ya. My goal adalah Anda semua bisa pegang ini. Kalau ada 300 orang pegang ini semua, I'm super happy karena saya mencatat 300 miliarder artinya di Indonesia gitu. Ya, that is my dream sih sebenarnya. Right? Any question guys so far tentang ini dulu? Saya nggak mau ke mana-mana yang terlalu lebar ya, karena nanti jadi nggak fokus. Karena ini mau saya upload videonya habis ini di IGTV sama di YouTube saya supaya clear aja diskusinya, jangan lompat-lompat ke sana kemari gitu. Ini sudah hampir sejam nih, kurang semenit lagi sejam soalnya. Any question so far? Ya, mudah, produk lengkap, Anda biasa online, Anda bisa jadi the messenger, jadi face of the company. Ini prioritas. Kemudian nanti secara framework sosial media untuk menemukan why-nya, untuk membuat orang itu jadi pengen. Kemudian Baby Tribe ada expired gak ada? Ya, habis itu pakai Baby Tribe. Anda di situ ngajarin how to get the quick win. Ya, quick win gitu. Backstory itu apa? Backstory itu cerita kenapa Anda ngelakuin ini. Saya barusan ngomong backstory saya kan, tadi barusan sekilas doang tapi. Awalnya share tentang basic perawatan hewannya kan kok, apalagi orang awam banyak yang belum tahu. Tujuan awalnya edukasi dulu, baru perlahan kita tawarkan produk yang mendukung. Ini untuk di Free Tribe, untuk di Baby Tribe atau social media. Kalau untuk di social media, kalau di awal banget itu kenapa saya harus pelihara hewannya gitu. Misalnya saya tadi ada posting, sebentar, saya cek dulu di ini. Saya barusan posting, nah ini dia. Alright. Ini lucu banget, kayak mainan anak saya. Ada nggak ya mainan anak saya ya? Buns-nya anak saya gitu kan, bunny-nya anak saya gitu. Anda lihat, postingan kayak begini. Ini kan lucu banget ya, pengen orang pelihara gitu. Sebentar, saya kecilin dulu. Ya, ini lucu banget, bikin orang pengen pelihara. Anda lihat nih, kalau Anda posting kayak begini dan ini mendapatkan berapa nih? 22 juta view. Can you imagine that? Ini mungkin harganya cuma 1.500.000, 200.000 gitu kan. Tapi video satu aja 22 juta view. Kalau ini ada AdSense-nya, ini mungkin udah dapat 20 juta kali. Gitu. Just a few second video, 1 menit video, men. Gokil nggak? Tapi yang nonton segini banyak. Dan followersnya mungkin gedean dia dari 400, hampir setengah juta followers. So, ini yang maksud saya ya. Sosial medianya tuh bikin why. Orang pengen punya gitu. Kayak, oh my god, so cute. Habis itu diajarin kecil-kecil. Ini lo bisa main kayak begini. Bisa lompat-lompat. Bisa lucu. Bisa diangkat-angkat kayak begini gitu. Ini gila sih dia sih. Ini gila sih. Lihat nih. 1 video 30 juta. Ini roughly ya. AdSense ya. Ini 20 juta. Ini 16. Ya, 16 jutaan lah, 15 jutaan lah. Iya kan? Gokil. See, 4 juta. Ya, jadi sehingga dia. Orang kan jadi kayak ngerasa bahwa kayak
Oke, this is easy dan ini cute banget ya. Saya mau A gitu kan. Itu yang di-create dari sosial media itu. Apakah MLM bisa? Bisa jawabannya. Oke. Kalau saya pria, bagaimana saya jadi face of company untuk apa nih? Saya next milliarder di Tribelio. Yes. Oke. Saya mau dibantu. Persyaratan udah lengkap. Oke, ntar kita ngobrol. Kalau nggak mau nongol jadi face, jadi endorser influencer bisa aja, bisa, nggak ada masalah. Itu bisa, nggak ada masalah. Bahkan kayak Joska kan pakai Minjo ya, admin gitu kan. Di Bonel saat ini juga iya kemarin, karena CEO-nya belum merit, dia nggak mau muncul gitu kan. Jadi iya gitu, kita pakai admin, Minels namanya, admin Bonels gitu kan. Alright, so, nah sekarang kalau misalkan dia sudah punya kayak begini, sudah punya video kelinci segokil ini gitu ya. Sebentar, saya lagi back lagi. Dia ada tawarin something nggak ya? Saya pengen cek apakah dia tawarin something. Nah, ini sayang banget nih dia lakuinnya kayak begini nih. Ini kelemahannya gini nih. Ini sayang banget. Oke, so ini video kelinci tadi. Yang dia lakukan adalah dia posting get your original low poly t-shirt of Bubu gitu kan. Oke, so Bumbun dan whatever lah. Ya, jadi dia jualan t-shirt di sini. Habis itu cuma subscribe doang. Ini sayang banget. Dia ngerti fase satunya, dia nggak ngerti fase 2-nya. Ya, ini udah nggak bisa diklik lagi. Ya, dia ngerti step satunya, dia nggak ngerti step 2-nya. Sayangnya begitu. The Bunny Shop. Ya kan? Ini kurang ini. Lihat nih. Follower cuma 4 ya. Sayang banget gitu. Ini dia jualan baju kelinci gitu. Which is ini oke. Ini Anda bisa lakukan di dalam Tribelio, by the way. Gak ada masalah. Karena di Tribelio Anda juga bisa jualan kan. Coba kita cek di Tribelio. Nah, kayak ini. Ini Anda mau ngajak orang masuk ke sini. Kelinci Anda tadi masuk ke sini. Ya, orang-orang yang suka kelinci masuk ke sini. Nah, ini jualan baju kelinci. Sama aja sebenarnya. Tinggal diklik, habis itu check out. Sama persis. Anda bisa bayar, bahkan Anda sudah bisa bayar pakai credit card lah, Alfamart lah, Indomart lah. Gak ada masalah. Kita udah siapin ininya semua buat Anda. Jadi kalau Anda sendirian, nggak punya apa-apa, transfer kadang-kadang orang susah. Ya kan? Ini kita udah nyiapin payment gateway-nya semua. Jadi, kalau saya akan bikin ini udah keren banget. Jadi fase satunya udah keren banget. Begitu mau masuk fase 2 adalah gimana caranya Anda punya kayak begini. Itu kalau saya. Daripada langsung dilempar ke jualan t-shirt. Saya akan masuk gimana caranya pelihara kayak gini. Ini tipe apa? Ada kelinci tipe lucu, ada kelinci tipe jelek misalkan. Tipe gendut, tipe gede banget gitu kan. Nah, Anda mau milihnya yang mana? Harganya berapa? Dan sebagainya. Itu akan membawa orang masuk sebenarnya. Karena anak saya ngeliat gini aja langsung minta, kok Pak mau Pak gitu kan. Besok kayaknya udah mulai cari kelinci gitu. Paham ya Anda di sini ya? Jadi, sosial media ini bikin orang kayak, ini lucu banget, ini belinya di mana ya? Harganya berapa ya? Sekarang, kalau Anda lihat kayak begini, Anda nggak tahu kan sebenarnya? Anda nggak tahu kan ini harga berapa? Perawatannya susah nggak? Kalau lagi buang air besar bau nggak ini serumah? Kan Anda nggak tahu tuh. Nah itu dibawa ke Tribe, how to-nya. Gimana cara merawatnya? Jadi di sini Anda tinggal tulis untuk belajar cara merawat cute seperti ini. Anda masukin ke Tribe. Itu fase 1. Ya jadi kelinci tipe jelek tuh. Ya jadi ini fase 1, kemudian caranya dimasukin ke fase 2. Kemudian kalau perlu fase 3-nya apa? Ayo, ada yang bisa tahu nggak fase 3-nya apa? Kita eksperimen nih, biar Anda benar-benar latihan mikir nih. Fase 1 saya akan posting kayak begini. Ini fase 1, ini udah benar. Fase 2 Anda udah saya kasih tahu. How to memelihara kelinci kayak gini. Pertanyaannya, fase 3 apa? Ayo, fase 3 apa? Nggak ada korelasi kelinci hidup ke t-shirt. Ada tapi nggak powerful. Karena yang suka kelinci dia. Orangnya belum tentu suka kelinci. Orangnya suka cute, tapi dia belum pernah pegang kelinci. What if Anda sudah punya kelinci sendiri kayak begini gitu kan. Terus Anda mau t-shirtnya, itu akan lebih powerful. Jualannya akan lebih mudah. Daripada melihat kelinci orang, terus saya disuruh beli baju kelinci. Buat saya nggak banget ya. Iya kan? Kebayang ya? Itu ngelihat kelinci orang, terus saya disuruh ini. Ya memang saya suka kelinci, tapi ini juga karena cute aja sih. Kita sebar-sebarin karena cute. Tapi what if saya udah lihat, ternyata saya pelihara, terus saya beli kaosnya, akan lebih powerful. Right, so ketiga ini breeding. Belum tentu breeding kelinci. Jual kelinci belum tentu. Itu bisa.
Tapi saya nggak mau kalau ke situ. Saya nggak mau. Saya nggak mau breeding kelinci. Why? Baunya ampun kelinci. Ya kalau saya sampai harus rumah saya breeding kelinci, duit kelinci, adik saya jualan kelinci 500.000 satu, di diskon harga saudara 200.000. Bukan saya, maksudnya ada saudara yang nawar gitu, 200.000. Rumah kelinci, no, kurang gede duitnya. Come on man, start breeding kelinci. Saya nggak terlalu minat. Ada yang lebih gede duitnya, come on. Saya barusan kasih lihat tadi gimana sih ini teman-teman nih, udah diajarin. Tahu nggak? Oke, cara dapat duit ketika Anda sudah beli kelinci ini, cara dapat duit bukan obat. Oh, obat kecil. No, bukan jualan kelinci. Kayaknya Anda miss something nih. Ini Anda terbiasa mindset offline nih. Sate kelinci. Sate kelinci. Oke. Bikin e-course cara ternak kelinci. Orang belum tentu suka ternak kelinci. Karena kayak saya punya kelinci. Saya nggak mau ternak. Wih, kelinci main ternak. Langsung bro 14 anaknya gitu. Terus bau semua serumah gitu. No. Ini Anda kelihatan ini. Ini biasa bisnis offline semuanya ini. Oke, saya jawab. Oke, kita case tadi ya. Anda sudah ngelihat kelinci kayak begini. Udah ngelihat cute banget gitu. Terus habis itu saya kasih lihat di bawahnya, ini loh cara untuk punya kelinci lucu kayak begini. Kata lucu harus dimunculin. Soalnya kata lucu itu membuat emosi. Ya, people buy because of emotion, bukan logic. Jadi bukan harganya, tapi karena lucu, cute, hidupnya bisa main-main sama anak-anak gitu kan. That's the emotion gitu kan. Itu bawa masuk ke tribe. Di tribe diajarin untuk beli. Oke. Step 1 cara peliharanya dan sebagainya, sampai terakhir tuh beli kelincinya. Setelah beli kelincinya, Anda bisa jualan aksesorisnya, tadi kayak baju, kayak rumah kelincinya. Itu bisa. Itu step 2 ya, itu step 2. Step 3, saya mau duitnya yang lebih gede. Step 3, nah ini bener banget nih. Step 3, saya akan ngajarin Anda untuk bikin channel YouTube tentang kelinci Anda, di mana Anda bisa dapetin ribuan dolar dari situ. Lihat nih foto saya di sini, satu video 22 juta view, dapat 20 juta satu video, men. Saya akan ngajarin Anda dan Anda cukup bayar $1.000 saja. Karena ketika Anda bisa ini udah langsung kayak puluhan ribu ke rekening Anda langsung. Right? Daripada Anda jual kelinci cuma 500.000, men. Anda upload satu video, saya akan ngajarin gimana caranya ngambil angle-nya lah supaya kelihatan cute lah dan sebagainya gitu. Momen-momen di mana mereka lucunya, saya akan ajarin semuanya. Supaya Anda bisa bikin channel kelinci dan Anda nggak perlu modal, Anda cuma perlu handphone. Plus ambil kelas saya supaya Anda bisa kayak begini. Saya udah membuktikan. Nah, itu contohnya kayak gitu. Right? Bikin channel YouTube. Kalian ini terlalu offline banget sih mindsetnya sih. Yang dijual YouTube-nya, yang dijual AdSense-nya nantinya. Karena lihat aja nih, barang cute itu followersnya gokil gitu, ngalahin kita semua yang materinya udah expert kayak begini. Kalah sama kelinci, udah. Bener kan? Kalau Anda breeding dan sebagainya, baunya setengah mati nggak dapat 20 juta. Jadi YouTuber bisa ngomong, nggak perlu bisa ngomong, kelinci Anda udah acting kok. Right? So this is the mindset yang Anda harus dapat. Nah, LBM, kita di LBM ini ada yang nanya LBM ya. LBM kayak gini tuh tiap expert talk, tiap hari Senin atau Selasa gitu. Ya, tiap hari Senin atau Selasa kita ngobrolin kayak begini, saya akan lontarin ide-ide kayak begini. Nah, sekarang Anda kebayang sendiri ya. Siapa yang di sini habis ini mau beli kelinci terus di videoin gitu. Ya, kalau dibilang saya teori doang gitu kan, ada teman-teman saya teori doang gitu ya. Teori doang nggak mungkin muncul kayak begini, men. Mindset MLM ini artinya saya udah praktekin kayak begini, udah macam-macam kayak gini, udah ngelihat kayak gini banyak banget. Nggak kepikiran kan? Ya. Gitu caranya, cara mikirnya kayak begitu. Nggak usah breeding lah, breeding butuh tempat lah, butuh inilah. Jangan digital lah. Lucu-lucuan kayak begini aja dapat puluhan juta kok. Anda lihat sendiri buktinya sekarang followersnya segitu. View-nya gokil lagi. Ya kan? Bahkan view-nya Deddy Corbuzier kalah, men. Followernya dia banyak, tapi kan duit bukan dari follower, duit dari view. Right? So, this is the idea sebenarnya. Jadi Anda bikin sosial medianya udah lucu-lucuan, ngajarin orang pelihara, habis itu ngajarin lagi tapi berbayar dengan mimpi yang gede. Orang mau berbayar mahal kalau mimpinya gede. Orang nggak mau berbayar mahal kalau mimpinya kecil. Untuk dapetin 10 juta, Anda bayar 5 juta. Males gitu kan. Tapi kalau Anda bayar 10 juta, potensinya ratusan miliaran gitu. Ratusan juta dan miliaran. Tapi Anda bayarnya 10 juta, itu mau. Jadi ada perbandingan. Yes, Anda bikin TikTok. Anda bikin TikToknya ini, itu sudah masuk fase 1, sosial media. Jadi sosial medianya itu si
kelincinya joget-joget lah, whatever kayak gitu kan. Wah, itu keren banget tuh. Itu di fase 1. Oke, jadi Anda paham ya sekarang fase 1, fase 2, fase 3. Gitu cara mikirnya. Saya jualan bebek goreng, besok cari bebek lucu. Bisa aja. Atau, ini loh bebek kalau hidup ngejarnya kayak gini gitu ya. Kalau dimakan enak gitu. Ya terserah sih. Bares di idea gitu. Apa yang bisa dipikirin sehingga orang tuh mau untuk spending lagi gitu. Kok mau bikin konten takut plagiat? Ya asal Anda nggak ngopi punya orang persis ya. Nggak mengambil download gitu kan. Gitu. Teori datangnya dari experience. Teori itu dibuat supaya mudah diajarkan. Kalau misalkan saya praktek kayak begini, bayangin ya, ini teman-teman ya, yang ngomongin, lu mah teori doang ya. Sekarang, ini orang praktek nih. Tapi karena tidak punya framework, Anda kan harus sejam dengerin saya punya framework. Begitu lihat begini, saya omongin sedikit, ide Anda langsung masuk semua. Oh iya, keren banget itu. Coba kalau Anda cuma lihat orang kayak gini doang, video lucu doang, paling Anda jadi consumer tadi. Cuma lihat lucu, di-share, that's it. Anda nggak punya mindset yang benar. Karena itu ada teori, ada framework yang saya sebutin dari tadi, sejam gitu. Framework itu jadi bekal, ketika Anda ngelihat peluang, Anda akan langsung, buset, ini baru kelinci. Kalau saya punya di rumah ada anjing lucu, dari dulu cuma saya elus doang. Begitu saya masukin channel, sekarang dia making money. Bisa banget kan? Kayak Corgi kemarin itu. Corgi, apa itu, anjing namanya Corgi itu kan. Sampai Corginya meninggal pun itu udah heboh itu dunia sosial media. Mukanya glowing bener. Nah ini pertanyaan semua orang nih, mukanya glowing bener. Alright guys, so itu kerangkanya fase 1, fase 2, fase 3. Seru banget ya. Itu nggak kelihatan banyak orang. Padahal kalau Anda tahu gini ya, bayangin aja sekarang. Ketika Anda mau mengeksekusi ide saya barusan, kita cek sekarang modal Anda yang dibutuhkan berapa gitu. Kita cek sekarang. Oke, untuk bikin sosial media kayak begini, akun YouTube, akun Instagram, it's free. Oke, handphone Anda sudah punya. Ya buktinya Anda bisa lihat ini live di handphone. Oke. Nah, berikutnya Anda tinggal beli kelinci kalau belum punya. Beli kelinci itu cuma berapa sih? 500.000 udah dapat kelinci satu. Oke, 500.000 Anda dapat kelinci satu, mungkin lebih murah. Oke, mungkin kalau di daerah mungkin lebih murah gitu. Saya nggak tahu ya, kelinci sekitar berapa? 500.000 lah gitu kan. Maka modal Anda 500.000. Terus Anda rutin bikin postingan terus. Jangan berharap kayak bikin posting langsung viral, nggak bisa juga. Jadi Anda mesti rutin kayak begini. Jangan harap kayak posting sekali terus tahu-tahu Anda booming semalam gitu kan. Nggak juga gitu. Tapi Anda rutin aja posting. Oke. Nah, setelah itu Anda bikin kerangka di Tribe tadi, caranya dan sebagainya. Modalnya gratis juga. Bikin Tribelio sekarang kan gratis kan. Tinggal habis itu Anda jualan tuh. Anda jualan kelincinya, Anda jualan t-shirtnya. Anda sudah mulai punya bisnis dengan modal kelinci satu. Selesai gitu. Nah, begitu Anda sudah dapat virality-nya, sudah dapat AdSense-nya, Anda udah punya buktinya, Anda masuk ke level 3. Modalnya, nggak ada modalnya lagi. It's literally cuman syuting, habis itu upload course-nya, Anda udah dapat kayak sekian juta gitu. Lu mau nggak bayar course cara bikin kayak begini 1 juta gitu? Wah, murah banget kalau ini 1 juta gitu kan. So, oke. Modalnya berapa? 500.000, men. 500.000. Dan Anda bilang, saya mau bisnis gak punya modal. Itu buat saya udah kayak, oh my goodness. Ya kan? Ludahnya kode ini value-nya jos. Iya, Anda dapat ide kan dari sini kan. Saya ngomong begini aja, Anda dapat ide gitu. Perlu rutin posting di Tribelio. Tribelio bukan urusan rutin. Tribelio itu urusan structure, how to. Structure, how to gitu. Ya, bukan urusan rutin atau enggak. Rutin itu di sosial media. Ya, paham ya? Fase 1, sosial media. Bikin yang lucu supaya orang pengen beli. Fase 2 adalah how to, memelihara kayak gini. Jadi, Anda bisa menikmati cuteness-nya si kelinci di rumah Anda. Itu kayak gitu. Supaya anak Anda juga happy melihat kelinci. Anak Anda belajar menghargai makhluk hidup. Ngasih makan makhluk hidup. Jadi tambahin value-value kayak begitu, itu bikin why-nya lebih kuat. Jadi why-nya 1, cuteness 1. Tapi kita nggak bisa cuma nge-push dengan 1. Siapa tahu orang tidak tergerak hanya dengan cuteness gitu kan. Orang itu tergerak dengan banyak value, dengan banyak perspektif. Cuteness is one thing. Kalau punya anak kecil, ini mengajarkan anak Anda untuk memelihara, menghargai makhluk hidup. It's good untuk memelihara, ngasih makan, ini loh gitu. Jadi itu adalah alasan yang bisa dimasukkan supaya orang ngerasa bahwa oke, saya mau beli ini bukan karena cuteness-nya doang, it's cute, tapi buat anak saya gitu. Jadi ada proses itunya. Oke. Itu kalau Anda bisa nemuin 1, 2, 3 akan lebih kuat buat orang untuk start beli. Even anak saya ngeliat ini tadi aja udah mau beli soalnya, besok mungkin udah beli dia. Kalau nggak Senin udah beli dia.
right? Jadi ini benar-benar kejadian yang nyata gitu. Nah, setelah beli gitu ya, setelah cuteness-nya dapat, gimana cara belinya? Itu masuk ke Tribe. Bahkan Anda bisa bilang diskon 10% untuk kelinci usia sekian gitu. Kalau Anda mau ini gitu. Kelinci man, it's cheap. Adik saya punya kelinci, tahu-tahu punya anak 14 gitu. Kalau Anda jual 500 ribuan, itu 14 kali 500 ribu gitu. Berapa? Itu udah 5 juta, 6 juta, 7 juta. Udah 7 juta. Ya, modal kelinci 2, 500 ribu gitu. Berapa bulan melahirkan punya anak 14. Itu dijual harganya 7 juta. Itu aja udah profit gitu. Right? So, itu step kedua. Step ketiganya, kalau Anda sudah punya virality kayak gini, punya case study kayak begini, barulah Anda ngajarin orang bikin course untuk bikin social media atau YouTube channel yang menghasilkan uang hanya modal kelinci Anda yang sudah ada di rumah. Bagaimana membuat income gede dari seekor kelinci di rumah, gitu. Ya, belinya pakai Tribe dengan gimmick diskon. Yes, kayak gitu. Alright, so Anda paham ya kerangkanya seperti ini. Alright, any question? Last question sebelum saya akhiri. Untuk kerangka ini dulu. Saya nggak mau ngebahas tentang yang lain-lain dulu. Ini kerangkanya dulu. Ya, kelinci is okay, ikan is okay, tapi ini kerangkanya dulu. Jadi itu pemikiran-pemikiran Anda tonton ulang video ini berkali-kali supaya Anda paham bahwa mikirnya tuh kayak gitu toh, gitu ya. Kayak gitu toh itu. Supaya itu yang saya pengen bagikan tuh Anda bisa berpikir kayak begitu. Supaya nanti di luar sana Anda melihat sesuatu, Anda udah langsung wah, ini fase 1 nih. Wah, ini fase 2 nih. Oke. Oh, ini fase 3 nih, gitu. Ya. Gitu-gitu. Join Tribelio harus ikut LBM dulu? Jawabannya adalah enggak. Kalau Anda bisa mempraktekkan ini tanpa join LBM, buat saya lebih suka sih. Buat saya lebih suka. Berarti kelinci tadi dari YouTube ke YouTube. Dari YouTube dan Instagram, dari sosial media, dibawa ke, ya, buat teman-teman yang mungkin baru join ya, ini kerangkanya. Saya ulangin sekali lagi, ini kerangkanya. Ini kerangkanya. Oke, dari sosial media tujuannya adalah membuat orang pengen beli. Why? Mereka harus beli kelinci. Baru dibawa sini. How to? Di sini adalah edukasi how to start. Bagaimana start pelihara kelinci. Nah, Anda di sini jualan macam-macam, jualan ikannya. Ini jualan kelincinya, jualan bajunya, jual kandangnya, pagarnya, makanannya, obatnya. Itu Anda jualan di sini. Udah dapat duit Anda. Anda jual kelinci Anda dapat duit kok. Sekali kelinci lahir aja belasan begitu. Nah, step ketiganya adalah, ini berbayar, bagaimana untuk, kalau ini tadi ikan ya, how to become breeder, itu ikan. Ikan tuh satu tempat tuh. Kalau kelinci banyak kan nggak, baunya parah banget sih. Oke, so, di sini adalah how to get money dari bikin YouTube channel untuk kelinci, gitu contohnya. Oke, sekarang Anda paham ya? Mungkin ini besok saya bikin video khusus deh, saya ulangin lagi untuk saya taruh di YouTube saya. Ide jualan kelinci gitu kali ya. Jadi kalau Anda besok-besok lihat saya posting tentang how to sell kelinci gitu. Ini dari idenya dari ini. Jadi balik lagi Anda nanya, Dan, ide konten dari mana? Ya dari kayak begini, tahu-tahu Anda diskusi dengan saya, tahu-tahu ketemu kelinci, ntar mungkin beberapa hari ke depan saya tahu-tahu bikin video tentang kelinci gitu. Ya, jadi itu caranya saya dapetin ide konten gitu. Alright, paham? Kalau sudah, I think itu aja buat malam hari ini. Anda pikirkan, Anda tonton video ini bolak-balik, Anda share ke teman Anda, terserah semuanya. Thank you so much, guys. Harapan saya Anda berhasil untuk menangkap ide saya. Jadi, buat yang ngomong saya kecepatan, saya memang suka untuk ngomong cepat gini. Buat saya itu energetik gitu ya. Saya kerasa bahwa energi saya itu tersalurkan gitu. Kalau saya suruh ngomongnya ngantuk-ngantukan begini kan kayak, aduh, males banget gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang nggak biasa, tonton video saya di YouTube, gratis. Ya, 30 video sebulan, Anda akan mengerti. Alright, thank you so much buat support Anda semua. See you guys on the next video ya. Bye-bye.